Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya rahimahumullah. Moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya baru datang dari NTB, Nusa Tenggara Barat, di pesantrennya Mas Din Samsudin. Namanya pesantren modern internasional Dia Malela. Berkumpul di sana lebih dari 30 pimpinan ormas. Saya mewakili ormas, mohon maaf ya, saya sebagai ketua Dewan Pembina DIPIM, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia, kemudian ketua Dewan Pembina Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Timur, kemudian sebagai Dewan Pembina Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia. Saya nikmat banget di sana, berkumpul lintas, ada NU, Muhammadiyah, LDI, segala macam, bukan 20 ya, 30 sekian. Enak sekali, podo-podo sama-sama ngertinya bahwa kita ini memang memimpin masing-masing ormas. Yang mengejutkan adalah di pondoknya Mas Din ini setelah adzan ada pujian. Banyak yang kaget, yang Muhammadiyah asli itu kaget, nah yang Muhammadiyah tidak asli, ada kan masjid sendiri kan tidak asli kan. Yang Muhammadiyah lah, mereka menyatakan saya nomu. Ya terserah aja. Yang jelas waktu saya ngimami bukan tidak pakai. Bismillahnya saya pelankan, karena saya tahu di situ saya pikir banyak Muhammadiyah, dan memang utusan ini banyak juga yang Muhammadiyah seluruh Indonesia itu kumpul itu. Tak pikir ya demi kebersamaan saya pelan, bismillahnya benar, alhamdulillah. Setelah sholat ditegur Mas Din, Prof, panjenengan itu dikenal seluruh Indonesia sebagai orang NU. Walaupun sekarang tidak memimpin, tapi yang saya pimpin kan pesantren mayoritas NU, masjid ya banyak yang NU, kemudian haji banyak yang NU, pokoknya Indonesia itu banyak yang NU kan. Tak pikir ya karena komunitas Mas Din itu ketua PP Muhammadiyah, bayangkan 2 periode, kurang opo. Walaupun saya tahu backgroundnya memang NU, tapi tak pikir ya ini adaptasi lah, ditegur saja. Bahkan setelah sholat wajib itu zikirnya bareng-bareng Pak. Lagi piye tadi Muhammadiyah model apa ya? Tapi saya bersyukur, ini loh yang enak. Kebetulan Mas Anies datang. Untuk saya kebetulan, untuk Mas Din ya dirancang pasti ya. Datang, dan upacara Mas Din, saya Mas Anies sebagai ya orang yang dituakan gitu ya, kira-kira gitu ya, dituakan. Dan sungguh bagi saya harusnya umat Islam Indonesia itu seperti ini. Oke, berbeda. LDI kurang apa? Jangan ngertos LDI. Di sini ada LDI. Ada, kemana orangnya? Nah, mantan. Masa masih LDI di botol apa-apa?
Enggak, LDI itu ya sama dengan yang lain lah, ya ada LDI garis lurus, ada LDI garis bengkok. Kan semua ormas sebenarnya hanya disebut nama atau tidak sebut nama. Enak sing ngapunten cara Muhammadiyah sing keras totok, enak Muhammadiyah sing lunak. Semua ada begitu. Dan LDI, teman saya pimpinan LDI itu, saya akrab dengan beliau. Sering WA-an Pak Hasyim, sing Pak Hasyim. Tokoh, dan bahkan tokoh pusat LDI Ahmadiyah saya pun kenal baik. Tapi bagi saya yang terpenting bagaimana dalam mengakomodir pergaulan, persatuan, persaudaraan, itu yang terpenting itu. Berarti ya seperti yang sekarang ini, penjenengan sekarang ini loh. Saat ini penjenengan enek sing koploke ireng, ya tentu. Sing putih, enek sing gak gawe koplok. Enek sing lorek. Bajunya juga gitu, jilbabnya juga gitu. Enggak masalah. Memang masalah, betul ya? Nah kalau tidak masalah, kenapa sih lalu kita mempermasalahkan pergaulan kita? Itu yang memperlemah itu. Saya mohon maaf ya, saya yang disebutkan tadi betul. Saya ini sangat prihatin di 3 ormas yang saya memimpin ini. IPIM itu Masjid Indonesia, itu masjidnya saja itu jumlahnya 800.000. 800.000, rada akeh kan? Masjidnya kalau dengan musolanya ada 1 juta lebih. Loh itu loh, berulang kali saya tegaskan, mbok iya tiap masjid itu duwe pusat perbelanjaan. Cili-cilian guys, nyilih duit takmir sih. Pundi ketua takmir sinten iki? Sinten? Kalau nggih sesepuh takmir, saya ikut pesen, mungkin diutangi untuk usaha bersama bareng, nggih. Dalam rangka memakmurkan masjid ini. Nanti penjelasan kalau ingin ke Al-Akbar lagi, sana kan ada koperasi juga, koperasi yang makin besar, sekarang makin ya mirip minimarket lah ya. Tapi itu penting. Jadi saya sebutkan kalau kita ini umat Islam, ya mohon maaf ya, pejuang di negeri ini, pemilik negeri ini mayoritas 87,5%, itu jumlahnya 234 juta. Rodo akeh. Dan aku sadar belanja di masjid, oh ya gak yang jero masjid belanja nih, di komunitas masjid. Dan ini masjid ini punya nanti tempat sembako aja lah, gak usah akeh, gak usah sepeda motor, gak usah wis, gak usah toko mobil, gak usah wis, itu toh jarang-jarang. Sing bedino niku lho, sembako kan bedino gamane, pasti laku kan. Dan penjelasan ibu-ibu nek belanja nggih teng niki gerai ini masjid ini itu 800.000. Kalau semua sadar, sing toko-toko sing sekarang merecek tutup, sing belanja siapa ya jauh, sing belanja kan selama ini kan kita ngertos masuk tolong ya, nggih, niku sing ada mat niku lho, nggih, sing ada mat niku. Sing garai wong cilik gak iso dodolan tak gini ku. Pasar tutup saiki niku. Lah saya ingin menghidupkan pasar masjid. Tapi sekali lagi jangan difahami pasar yang jero masjid lho nggih. Pemene pasar yang pengimaman boten. Pasar milik jamaah masjid. Yang kulaan ya pengurus niki mungkin ditunjuk pengurus, kemudian nanti yang belanja sedaya sampe kiai. Tiap masjid kali 800.000. Duit kita dapat dari manapun monggo kerja, tapi belanjanya berapa? Itu untuk yang nopo niku yang masjid. Yang pesantren juga ada kalah banyak. Seluruh Indonesia itu ada 28.000 pesantren. 28.000 kan nggih rada akeh to. Ndak sampai 800 memang. 28.000 itu 28.000 pesantren tapi. Nah, saya YP3E itu penanganan utama adalah ekonomi umat, kemudian pendidikan umat, kepemimpinan umat, 3 ini. Nah, yang memimpin ekonomi Mas Happy Trenggono, ngertos ya, Happy Trenggono itu presiden di Indonesia itu orang Muhammadiyah. Nah, pengen tahu saya apa sih kan? Mbah Muhammad Dinu, Mbah Muhammadiyah, Mbah Dinu Muhammad. Yang jelas saya akrab dengan begitu.
mereka ini. Dan kita sudah mengkoordinir bagaimana supaya semua pesantren juga punya koperasi. Sekali lagi koperasi pesantren ya sudah mulai ada, mulai banyak, tapi harganya itu jauh dengan yang kan kami Mas Happy bukan saya, Mas Happy menaik perkara usaha-usaha itu bukan saya hanya ngagungi mau. Mas Happy memberitahu bahwa kalau kita nanti mendapatkan tempat di bidang perdagangan, selama ini kan kita berusaha golek 5% susahnya setengah mati. 5% kuota untuk perdagangan itu loh, yang 90% lebih untuk yang matanya berbeda dengan kita itu. Kita tidak benci mereka, kita tidak benci, tapi mereka sangat agresif, sangat proaktif mendapatkan 90% lebih kuota perdagangan di negeri ini. Bayangkan, mereka pasti beragama, ya bukan semuanya sih, ada yang muslim, ada juga. Tapi kemarin yang bersama saya juga ada mata itu, ya, tapi asli mata itu, tapi asli yang memperjuangkan. Ngapunten nggih, Mas Anies jadi capresnya itu ya beliau ini yang ngotot kepada Pak Surya Paloh untuk supaya Mas Anies jadi capres itu ya orang mata sikit ini, muslim, ini kan muslim nih, dan hidupnya sudah selesai, sangat kaya raya. Nah itu saat ini order itu pinter nih, aku gak tahu tuku kemarin yang gawe, tapi saya tuku wong-wong ini pinter, satu misalnya 10.000 misalnya, bisa 10.000 itu sebenarnya dari sananya itu kurang dari 5.000, tapi gini, kalau kata Mas Happy ini ya semua jenis komoditas perdagangan itu seperti itu. Jadi misalnya order dijual 10.000, kulaannya pasti kurang dari separuh, kurang dari 5.000. Nah, Mas Happy memberitahu saya, nanti kalau sudah mulai berjalan, kami akan memberi harga kurang dari itu dan dijual kurang dari itu. Jadi pasti dalam persaingan kita menang. Ngapunten nggih, kalau misalnya ada wong dodol odol 10.000, kalau hitungan setengah penjara pilih pundi? Kok ibu-ibu itu loh? Biasanya kan kacauan 500, pilih laku 5 kilo begitu. Yang ini enek odol misalnya 10.000, yang kono yang di Puri kono dikit darah gitu, yang pokoknya atuh kono ya 1.000, pilih selono lah, aku gak apa-apa, yang penting kacek 1.000. itu ibu-ibu ngajuk kono lah, ibu-ibu kene walah welemen. Dan ini real, bukan omong kosong, ini bukan teori, ini praktek betul. Kami sudah diskusi tentang ini, masalah pertanian di motor semuanya, mereka itu masuk semuanya. Padahal kemarin pertanian kan sudah kita kuasai, mohon maaf, kita sudah punya ribuan hektar loh. Untuk bukan kita punya, tapi kita yang mengelola. YP3I itu, Yayasan Penguatan Peran Pesantren itu punya ribuan hektar, bukan punya saya, ngelola. 1 hektar yang semula hanya 2 ton itu bisa 15 ton. Ini praktek ini, sampai para bupati seluruh Jawa Timur minimal ini pesen untuk bekerja sama dengan kita. Kita dicoba aja dari 15.000 hektar bumi jitan. Itu betul. Jadi kita ini kalau mengelola apa-apa luar biasa. Saya saksi hidup bahwa waktu panen kemarin itu saya diberitahu sak bulir itu piro isinya, dan itu mungkin kena ngitung, jadi sak hektar piro itu betul 17 ton 1 hektar dari semula 2 ton. Yang bilang begitu petaninya sendiri. Dan ini nek jalan kan luar biasa tuh. Lah ngono kok beras impor sing gendeng sapa? Lho aku gak ngarani wong, sing gendeng sapa ngoten mawon. Nek murid-murid berarti dia sing gendeng. Lho itu dalam hal ini sangat harus dada. Kita ini punya
SDM segalanya. Cuma bagaimana supaya kita bersatu, kompak, wis gak usah ndelok kon Islam opo, NU atau Muhammadiyah, ndak usah wis. Sudah lewat itu. Pakai Sayyidina pora Sayyidina wis lewat itu. Fatihah apa bismillah banter atau iri, sing penting salat. Sok mben iki Ramadan iki traweh 8 20 apa gak traweh terserah. Lho gitu. 20 oleh, 8 oleh, gak traweh lho oleh. Sing gak oleh tukaran perkara traweh. Ini sudah lewat itu lewat pun. Masjid NU Muhammadiyah tidak ada lagi sudah. Masjid umat Islam sudah penjenengan dimanapun silahkan. Jadi ini saya sampaikan kepada penjenengan supaya ada kesadaran nek duit-duit itu belanja sambil ibadah. Belanjanya sambil ibadah, bukan asal tuku. Saya lebih baik produk larang diri tapi di tempat saudara kita. Ojo diwalik, sing penting murah. Ojo ngono. Sing penting murah. Mas yo kacek 1000 mlaku 5 kilo gak apa-apa ya, ojo sampai itu. Saya terus terang bismillah. Nawaitu sedekah, nawaitu ibadah, dan itu rezeki akan lebih murah. Pun niki soal niku background saya. Nah, saya satu lagi, saya sebagai ketua Dewan Pembina Ikatan Haji Jawa Timur, ketuanya Mas Emil wakil gubernur itu ketuanya, dan saya ketua pembinanya. Terus saya haji itu umumnya kan sugih gitu. Umumnya sugih, apa mana haji di sini sugih semua, kecuali haji apa jenenge? Mboten wis gak ono pokoke haji ngoten mawon. Itu dadi mono itu. Itu juga gitu. Para hujat Indonesia jumlahnya ribuan, entah sudah berapa saya belum itu, kemarin sudah kita ajukan supaya distatistikkan. Yang jelas banyak jumlahnya. Yang antri aja ini banyak kok. Antri Jawa Timur sampai 20 tahun lebih kok. Ini potensi besar. Kita adakan koperasi IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jawa Timur. Sementara Jawa Timur, dan saya nanti tentu akan seluruh Indonesia, tapi karena saya punya otoritasnya di Jawa Timur, saya akan mengelola yang bagaimana Jawa Timur. Ini kita anjurkan bagaimana nek blonjo yonya koperasi ini IPHI, nek gak ya koperasi ini masjid, nek gak ya koperasi ini pesantren. Oh, 3 mawon ini, 3 ini saja kalau berdaya pasti percaya. Dan mereka akan tutup pelan-pelan. Mereka itu mereka siapa jenengan? Ben gak kemelinti, kok dibuka nyangkono enek emat, nyangkono enek emat doklek dan seterusnya. Ya emat doklek. Itu yang menyesakkan dada umat Islam. Kok malah sing miskin? Nek enek hotel sing duwe yo kono, enek pabrik sing duwe kono, enek toko-toko besar mall sing duwe kono sapa? Kene gak tahu, gak ono kene. Nek hotel cilik bintang 2 gitu aja. Nek bintang 5 kono. Pun niku sebagai pengantar. Saya berharap gini. Panjenengan kalau sudah ikut pengajian seperti ini harus berani cair dalam pergaulan. Cair dalam pergaulan artinya pun boten usah kenal batas-batas ormas apa wis boten, pun bismillah sesama muslim. Ngapunten, saya katakan sekali lagi bahwa besan saya itu rektor Unmuh Bengkulu. Saya rektor Unibdu. Unibdu kan NU. Unmuh kan pasti Muhammadiyah kan? Itu rektornya itu besan saya. Ketika ke rumah saya jangan biasa sholat yang sesuai dengan kebiasaan saya sholat di sana ya sesuai kebiasaan mereka, nggak ada masalah. Sholat subuh kunut bareng, gak kunut bareng, sing penting jadi sholat subuh kunut aja, terus timbang kunut amun gak sholat subuh ngawur. Atau timbang gak kunut gak usah sholat subuh, jangan. Terus Islam itu mudah. Seperti yang saya sampaikan di YouTube itu, Islam itu mudah. Nabi SAW mengajari kita keragaman bukan keseragaman. Oke, sholat subuh 2 rakaat, yes. Tapi Nabi pernah kunut, Nabi pernah tidak kunut.
Jadi kunut ya sah ikut Nabi, tidak kunut ya sah ikut Nabi. Tapi Nabi tidak pernah tidak sholat subuh. Nah, itu aja sampai akhir. Terus semua yang pernah saya sampaikan di sini kemarin itu bahwa semua ajaran Islam itu berdimensi ada pilihan, ada alternatif, hampir semuanya. Karena para ulama minimal yang kita kenal populer kan 4 oke? Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini jutaan, bahkan ratusan juta pengikutnya. Mayoritas dunia itu ya berafiliasi ke sini. Muhammadiyah memang tidak bermadzhab, tapi berguru pada 4 ini. Kan podai. Podai berguru kan bermadzhab kan podai. Manut mazhab ini. Hanya di umumnya, mohon maaf ya, umumnya NU itu salah satu dari 4 ini. Ya, ada yang Syafi'i, ada yang macam-macam. Tapi yang jelas dalam ADART NU bab 2 pasal 3 itu menyatakan bahwa mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Tapi 4 mazhab disebutkan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, Muhammadiyah tidak ikut 4 mazhab tapi berguru pada 4 mazhab ini. Umumnya kalau NU Syafi'i, kalau Muhammadiyah mirip Hambali, atau banyak kesamaan, atau tegas ikut Hambali kita jam sehari pada. Nah, ini kan bener kabeh. 4-4-nya ini bener semua. Padahal ikut yang mana bener. Nah, Imam Kamaluddin bin Humam atau Ibnu Humam itu menyatakan bahwa orang Islam yang berislam dengan milih yang ringan-ringan itu yang bagus. Coba orang apa wis? Nek penake kunut ya kunuto, nek penake gak kunut ya gak usah kunut. Nek penake tarawih 8 ya 8, nek penake 20 gak mungkin. Ayo, wong sakniki kula ceramah tarawih keliling itu sak wulan sing tarawih 20 iku sak ide, telu itu di masjid saya semuanya. Masjid saya di Nganjuk, di Jombang, dan di Sidoarjo. Kalau yang lain malu walaupun ngaku NU ya malu. Ya gak apa-apa ya. Yang penting terawih, orang terawih ya apa-apa. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa semua yang penjenengan ikuti, penjenengan sebagai apapun, sebagai LDI atau mantan LDI, bener, betul usah khawatir, bener. Apa meneh mantan? Saya jika mantan saya bisa kok menyadari, oh itu pokoknya gak mencaci maki ya. Nggak mencaci maki walaupun NU atau Muhammadiyah ya salah. Mencaci maki kok bener, nggak ada benernya mencaci maki. Oh, terus cair dalam pergaulan ini penting. Benjing nek sakit penjenengan nek di sana sing beda ormas ya. Nek di sana sing sampean apa NU? Oh gak, umpamane aku NU kok, aku golek sing Muhammadiyah nek iso ngono tapi malah molo ning gak usah repot-repot. Boleh bojo gak gampang ya. Pun persatuan harus dibina dimulai dari cair dalam pergaulan. Gak sopo-sopo gak. Istilahnya cara-cara gak sip, gak sopo-sopo ya. Nanti gak sopo-sopo itu ojo kon sopo enggak. Wis pokoke enggak pilih-pilih. Itu penting. Ya boleh umat Islam betul apa? Ya boleh umat Islam coba ormas. Ya, satu. Yang kedua ini tidak kalah penting, belajar dan terus belajar. Kan penjenengan ini. Jadi jangan membatasi diri hanya moco YouTube, moco buku tertentu enggak. Kita silakan. Niki ndak pengajian niki enten narasumbernya kan macam-macam ta nggih? Niki enten Muhammadiyah, enten NU kan nggih. Terus saya sangat berharap penjenengan segera belajar. Mengapa? Supaya luas wawasannya. Kita tahu, oh, sing traweh wong itu ikut alasannya. Oh, sing traweh 20 itu ikut alasannya. Oh, sing gak traweh itu males to, kan gitu kan. Terus kita bisa ngedok. Ajaran Islam itu luas dan luwes, jangan kita kebiri sendiri. Rasulullah SAW menyatakan man yushadda fiddin ghalabahu. Siapa yang berketat diri dalam agama pasti kalah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menyatakan yuridullahu bikumul
yusra wala yuridukumul usra. Coba Allah SWT menghendaki yang mudah, ini cukup pun, tapi ditegaskan dan tidak menghendaki yang susah. Coba lah apa dia nyusah-nyusahnya dewi, ayo yang mudah. Memang dalam hal bermadzhab itu ada beberapa pendapat, ada misalnya Syekh Zakaria Al-Ansari Al-Qafar menyatakan oh bermadzhab itu harus hanya pilih salah satu aja, Al-Qarafi salah satu, tapi yang penting dalam qadhiyah yang berbeda. Tapi Ibnu Humam tadi yang saya sampaikan itu menyatakan orang yang bermadzhab campur itu bagus, berarti dia banyak belajar, bisa milih yang mudah, bukan ngenteng nih. Orang bepergian, saya pernah bepergian ya bersama beberapa orang ya. Itu ada yang ngotot, saya tidak jamak, saya masih kuat tidak jamak kok. Saya tidak kosong, saya masih kuat tidak kosong. Berarti ngaji ini durung tutup, ngaji ini durung khatam, sekolah orang mari, dulane kurang atur. Lah wong rukhsah dispensasi itu Nabi SAW menyatakan sedaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqatahu. Iku sedekah Gusti Allah, trimoon. Nek wong lunga kok salate tetep papat, zuhur bisa zuhur papat. Iku kemlin tei. Ngajine durung tutup. Dulane kurang aja atau kadoan dolan. Bahkan madzhab Hanafi menyatakan orang bepergian jauh kok sholat zuhur 4 rakaat tidak sah, harus 2. Hadis Sahih Muslim lebih. Tapi penjelasan madzhabnya nomor terserah. Tapi Imam Abu Hanifah menyatakan sholat qashar di perjalanan itu hukumnya wajib. Aslinya sholat di perjalanan itu adalah 2 bukan 4. Hadis Sahih Muslim kurang kuat apa? Tapi yang lain selain Imam Abu Hanifah, ya yang penting kalau qashar, kalau di luar pergi jauh itu ada peluang qashar, tapi boleh juga nggak qashar. Tapi Nabi ini mau dawe ketika Sayyidina Umar menyatakan loh Rasulullah, kita kan sudah tidak takut pada orang kafir, sekarang ketika bepergian kan kita aman-aman saja, apa masih ya boleh qashar? Jawabin tuh shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu sadaqah. Mar, itu kira-kira mar Sayyidina Umar maksudnya mar iki sedekah Gusti Allah, aja mau tolak, terimoon, aja kemliti kon. Ngoten. Terus jadi orang banyak belajar akan lebih banyak tahu sehingga bisa memilih. Sekali lagi orang remehnya tapi cari yang enteng itu bagus. Umpamane sing enteng, umpamane sing enteng nek salat keri, wah gak enteng nek Jumatan keri, oh gak enteng. Saya umumkan, sudah saya tulis di buku Fikih Kontemporer Jilid 4, saya umumkan bahwa orang Jumatan telat tidak dapat khutbah, bahkan Jumatan karek rakaat kedua, atau bahkan tinggal tahiyat akhir, terus keterlaluan itu. Iku Jumatane sah, dia tidak berdosa karena sudah melaksanakan tugas, tapi tidak mendapatkan dispensasi zuhur. Nah ini gitu, penjelasan catat nih. Tidak semua orang yang datang Jumatan itu mendapatkan dispensasi gak sholat zuhur. Mengapa? Karena dia menemukan menangi khutbah apa betul? Nek menangi khutbah, ya dapat dispensasi zuhur. Kalau tidak menangi, aja kemeliti kan, aja gemede, aja kerasa wis Jumatan. Innal khutbataini yaqumani maqamar rak'ataini minadz zuhur. Ini para ulama, terutama Imam Syafi'i. 2 khutbah itu menduduki posisi 2 rakaatnya zuhur. Yang 2 rakaat ya 2 rakaatnya Jumat. Jadi zuhur itu pinter rakaat 4. Lah 4 itu yang 2 disonggo khutbah, yang 2 disonggo sholat Jumat. Iki sing dapat hak untuk tidak sholat zuhur pada hari Jumat. Tapi nek keri pemerintah tahiyat akhir, ojo kemede kan, ojo kepedean, gak sholat. Oke lah, yang sudah berlalu sudahlah. Pecut diceplak no, wes kebacut diapakno. Itu dalil yang sudah berlalu itu dalil
apa nih? Pecut dijeplakno, terus kebacut diapakno. Niku dalile sing wis lah, yang sudah benar. Yang akan datang kalau enek Jumatan telat, ini wong. Jumatan itu kan pasti hari Jumat, nggak mungkin Kamis kan, atau Sabtu kan, pasti hari Jumat. Jam itu ya jam 11:30, nggak mungkin isu atau sore, nggak mungkin. Lah kok telat? Gak izin dengan Gusti Allah. Hanya sejumat sekali itu 7 hari sekali, jamnya jelas, harinya jelas. Mbok yo ngupaya titik jam 11 siap-siap dadi engko gak telat khutbah niki. Niki waspadalah kaum lelaki. Nek wis sing biasa telat maksudku, nek nyakit kaya gak patek ono ya. Tapi akeh. Loh, saya ini menjadi khotib Jumat sejak umur 20 tahun. Sekarang sudah 67 tahun. Berarti sampai 40 tahun sudah khutbah. Belum pernah ada masjid yang gak telat, itu belum pernah. Makin besar masjid makin banyak yang telat, makin kecil juga sama. Terus ini penting saya tegaskan supaya besok pada masalah itu gak domblong. Apa domblong? Loh, zuhur kok agak sing bolong ya? Tiap Jumat kok bolong? Lah kan terkadang telat terus ya? Gak sholat zuhur bisa, nanti kepedean kan di sini. Ini penting saya tegaskan supaya setelah ini tidak ada yang telat lagi. Oke? Nek jik telat ya sholat zuhur, pokoknya ngoten mawon. Pun. Yang kedua belajar. Yang ketiga jangan merasa benar sendiri pun. Yang benar itu banyak. Ojo ngerasa benar diri. Ngerasa benar harus, tapi anek dewi ini juga oleh. Ngerasa benar dewi. Nah, panjenengan merasa benar monggo. Memang iyalah kita ikut paham apa itu merasa benar iya. Tapi ojo dewi. Liyane ya berhak untuk merasa benar. Itu penting supaya kita ini bisa cair dalam pergaulan tadi, supaya bisa rukun, bisa damai, tidak ada bentrok satu sama lain. Wah, wis jam itu saya harus pas jam itu. Kalau punya ada pertanyaan, pokoknya sebelum jam 7. Jam 7 harus. Oke. Ada acara lain soalnya yang mengajar harus. Yang keempat, jangan melakukan stigmatisasi. Stigmatisasi itu ngecap, bid'ah, syirik, sesat, apa namanya, salah. Nah, Wahabi barangku sing iku kon ngaji meneh. Sing ngecap Wahabi sesat itu ngaji meneh. Nek gak nek umroh gak usah makmum yang Abdurrahman Sudais. Coba lah sing ngarani Wahabi sesat itu mikir. Mereka tuh imam orang yang alim. Salah satu guru Quran saya kan jelas Wahabi ngomong Imam Madinah. Syekh Ibrahim Akhdar itu guru saya dalam Al-Quran. Masa kita berani mengatakan bahwa misalnya Syekh Abdurrahman Al-Khudaifi Imam Masjid Madinah atau Abdurrahman Al-Sudais Imam Masjid Haram sesat? Enggak lah. Ya, yang itu yang misalnya katakan nek rono nek haji barang gak usah makmum yang sudah haram. Gaya jamaah dewi. Tapi ganjarannya gak ada 100.000 loh. Yang ganjarannya 100.000 itu yang berjamaah bersama imam masjid rawatib, imam rawatib sana. Madinah tidak ada 1.000 kalau tidak jamaah bersama mereka. Ojo gawe diri, wah itu ya 100.000. Wah, udah. Terus gitu gitu. Jadi jangan gampang ngecap. Pun saya sudah banyak kok murid saya yang saya panggil berulang sing murid-murid saya gawe ngecap itu loh. Kan enten tau. Nek sing Wahabi KW niku lho. Nek Wahabi tenan bagus. Nek KW, masa NU KW itu Muhammadiyah KW ya elek pisan. Wong Krami KW ya elek. KW itu artinya belum matang dalam pergaulan, belum matang dalam ilmu. KW. Jadi Wahabi yang di sini itu lebih Wahabi dari Wahabi sana. Saya belum pernah mendengar telinga saya dari Imam Masjid Abdurrahman Sudais kok sahabat saya, adik kelas saya itu tidak pernah saya dengar dari beliau bid'ah sesat, tidak pernah. Bahkan waktu ngimami di Masjid Al-Akbar itu pakai bismillah keras. Saya tanya, takbir basmalah, saya bilang, kenapa ente pakai bismillah? Karena ente pakai basmalah gitu. Coba hebat, karena alim, karena ngerti bahwa yang bismillah keras benar, yang bismillah
pelan bener, sing gak bener sing gak nek gak bismillah cek bener, gak bismillah cek bener madzhab Maliki sah cekan, tapi nek sing gak salat lagi gak ono madzhab ini. Ndak baca Fatihah bener dalam madzhab Hanafi, tapi kalau darurat. Baik, yang terakhir, hormati yang berbeda. Mun beda napa mawon hormatilah, sebagaimana penyanyi bisa menghormati warna baju, warna kopluk, warna jilbab, warna sandal dan sebagainya. Warna-warni dalam kehidupan ini sunnatullah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ridho sama dan tidak ridho pada Allah subhanahu wa ta'ala, terus tidak perbedaan, itu memang sunnatullah, itu mah hukum Allah. Apa orang menyebutnya hukum alam ya. Kalau ya hukum alam sih nggak bisa Allah, ya hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak usahlah mempersoalkan perbedaan itu, hormati orang yang berbeda, apapun perbedaan kita. Okay? Jadi pakai sayyidina monggo, tidak pakai sayyidina juga tidak apa-apa. Yang penting cimoco sholawat. Di masjid kemarin itu saya terkejut pertama kali masuk masjid, kemudian setelah adzan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Pakai sayyidina. Bahkan kemudian sholawat tibil kulub yang oleh Wahabi dikatakan Wahabi KW dikatakan ini syirik. Tibil kulub itu kenapa penyerang sakit? Nek LDI jelas gak iso. Tapi nek mantan LDI insya Allah ada. Kenapa sih? Allahumma sholli ala tibil kulubi wa dawaiha. Itu loh. Niku kata Wahabi KW itu syirik. Di sana dibaca wiritan sebelum qomat. Di pondok saya di Tambak Beras juga sama, sebelum sholat pakai sholawat tibil kulub. Enggak apa-apa sih. Sholawat di dewi sih, wajah dewi. Oke, terus semoga demikian. Tinggal 10 menit, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, monggo Pak. Jadi diutamakan mantan RDI. Loh, saya senang Mbak RDI itu koordinasi bagus. Organisasi bagus, soal pahami beda yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ngaji di LDI itu tahun 79 Ustaz. Waktu masih di Bontang di PT Pupuk Kaltim. Oke, saya ya, di sana. Ya. Saya lama di sana, termasuk dengan Ustaz Amru ini, beliau pernah di sana. Ya? Bukan. Oke, saya pernah. Mbah saya itu tokoh-tokoh NU, karena memang saya lahir di Madura, Ustaz. Saya orang Pamekasan, ya? Lahir di Pamekasan. Tapi saya sekarang Muhammadiyah, boleh asli. Dan saya maafin Ustaz, karena menarik sekali. Saya jarang ketemu dengan tokoh profesor yang ngaji seperti Ustaz Jarod. Ini penting sekali. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah sampaikan oleh pembawa acara, Islam di Indonesia itu besar, tapi kita terpecah belah. Bahkan ekonomi kita ini dikuasai asing, ya kan, dikuasai non muslim, ya kan, jelas itu. Politik juga gitu, Ustaz. Kita ini sudah tidak punya apa-apa sebetulnya, lemah sekali kita. Partai Islam itu bersatu, termasuk yang berafiliasi Islam. Kalau partai Islam cuma beberapa kan, termasuk partai umat ini. Partai saya sekarang ini partai umat, Ustaz. Masuk partai umat. Itu kalau dikumpulkan itu cuma 29, sekian persen. Coba, padahal kita ini 80% katanya, ya kan? 69% tidak bisa baca Al-Quran. Itu kan miris sekali kita kan. Nah, pertanyaan bagaimana? Bukan pertanyaan Ustaz, saya komentari dulu. Oke. Nanti baru saya bertanya. Waktunya habis. Ya, menarik sekali karena jarang ketemu dengan profesor. Perpecahan belah itu kalau saya lihat itu terjadi bukan di bawah Ustaz, tetapi berpecah belah itu justru yang melakukan itu tokoh-tokoh yang di atas. Contoh ya, Pak Jas pernah mengatakan kalau bukan NU ya sah. Itu kan sudah lama. Insya Allah profesor tahu itu. Tahu. Dan sekarang yang terbaru Pak Miftah, saya ada panggil Gus, panggil Pak aja. Ya. Itu mengatakan yang masuk surga dulu
orang NU, Muhammadiyah itu kami, itu sebetulnya bahasa kan yang memecah belah itu. Mbok yo yang di atas itu tidak usah begitulah. Jadilah seperti Profesor Zahro ini, jujur menyatukan umat. Ya kan, jangan memecah belah. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Profesor Zahro untuk meredam hal-hal seperti itu? Karena notabene, maaf lah Ustaz, maaf ya Profesor, mereka yang melakukan orang-orang NU, orang-orang di luar Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah sudah valid, sudah oke. Terima kasih Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kita takbir. NU dan Muhammadiyah itu tidak ada yang masuk surga. Tidak ada yang masuk surga itu orang NU atau orang Muhammadiyah. Nah NU gak mukalah gak masuk surga, Muhammadiyah juga masuk surga. Okay? Terus intinya kita harus terus berusaha bagaimana supaya umat Islam itu cair dalam pergaulan rukun pun perkara-perkara bengkeran umumnya karena uang, umumnya karena jabatan wis bebakan wis ora rodi akibatnya pun. Singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk mendapatkan sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa qabul, negara yang sejahtera, dibutuhkan seorang leader yang memenuhi. Mohon konsep leader 2024 diberikan gambaran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertakwa hak tuqati. Wis ngoten mawon. Salah satunya kemarin ketemu saya itu. Mohon maaf, bukan salah satunya, yang tepatnya satu-satunya. Sudah usah, nggak usah saya sebut namanya lah. Pokoknya intinya kesempatan ini jangan dibuang. Harus diusahakan, beneran harus Bismillah ibadah, niat memilih pemimpin, moga-moga bisa memimpin umat Islam Indonesia. Ya, oke? Monggo yang lain silakan. Lah ibu-ibu betul. Monggo. Terserah sing kesempatan pundi. Monggo atau ditampung aja pertanyaan, nanti kalau terlalu banyak saya tinggal mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuri. Oh, Bapak Saya Samsuri. Pulau Jinawan, Pasikulon. Nggih. Saya senang sekali ceramah Bapak. Alhamdulillah. Saya selalu lihat di Alhamdulillah. TV itu. Nggih. Nah, yang saya tanyakan sederhana. Nggih. Bapak ini sering mengucapkan Nganjuk. Apa Bapak ini dari Nganjuk? Karena saya ini dari Nganjuk. Oh, iya. Nganjuk mana? Terima kasih. Terus saya lahir di Nganjuk, besar di Nganjuk, dan sekarang di Jombang, Tambak Beras, atau kalau di Sidoarjo di PPLG ada pesantren, 3 pesantren. Rumah saya pesantren Hafalul Quran, Nganjuk, Prambon, Sukewaras Tuko. Jadi kampung banget. Di sana ada pesantren kecil sekali, pesantren tahfidz, kemudian di Tambak Beras kalau ini agak besar, kemudian di Sidoarjo. Terus pada Nganjuk ini, saya kenapa sering menyebut Nganjuk timbang kok diperkarani wong liya. Nek tak sebut saya enggak ada di dalamnya kan diprotes kok garane pelecehan. Panjenengan pundi? Oh, Warjaya. Oh nggih, Warjaya memang Nganjuk tapi rada abang. Nek Prambon itu Nganjuk ijo. Oke, tapi sama-sama Nganjuk nggih. Oh, monggo yang lain silakan. Mana tadi? Oh, ini. Mungkin ibu-ibu mau tanya. Ini kok ada ibu itu. Ibu-ibu, monggo. Nggih monggo. Tinggal 5 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, untuk masalah pergerakan ekonomi di dunia di perdagangan ya, sebenarnya gagasan untuk membangun perdagangan itu sudah, bahkan saya masih kecil ya, itu waktu masih kuliah itu sudah banyak gembar-gembor tentang bagaimana perdagangan umat muslim saling mendukung gitu nggih. Itu kayak kalau saya realita di sekitar kami itu kayak hangat-hangat tai ayam gitu loh. Ketika ada contohnya kemarin 212 booming Maret 212, semua berazam untuk belanja di saudara sendiri gitu ya, atau di tetangga sendiri sampai seperti itu. Tapi itu
tidak berjalan seterusnya. Pasti akan kembali ke mat itu lagi. Gitu. Itu realitanya di sekitar, mungkin di sekitar saya saja, barangkali mudah-mudahan yang lain tidak. Tapi seperti itu Ustadz. Jadi saudara-saudara kita ini perlu disuntik terus, perlu digeblek terus kasarannya gitu. Jadi ada sebuah tidak konsistenan terhadap apa yang sudah dia dapatkan. Oke, konsisten tuh, ya itu tadi saya lihat tuh kayak hangat-hangat ayam aja gitu loh. Pada saat ya seperti ini, mungkin ya, ayo. Setelah itu, gitu. Bahkan yang ngomong sendiri, yang yang ngompori seperti itu pun akhirnya ke mat itu juga, gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira untuk tetap menjaga konsistensinya itu pribun. Karena barangkali banyak kok Ustadz yang gitu-gitu, kayak di Madura itu saya salut sekali. Di Madura sekarang basmalah itu sudah menyaingi mat itu. Kalau di Madura saya tahu, di lainnya saya belum pernah melihat. Dan pesantren Wonogiri, Sidogiri apa Wonogiri juga, ya Sidogiri, itu juga sudah luar biasa. Ya itu basmalah itu dari Sidogiri. Nggih, basmalah itu nggih. Ya itu mungkin yang lain tidak perlu kita harus mendirikan sendiri. Barangkali bisa kerjasama. Banyak kok orang Muslim itu yang pakai mat itu Pak, itu kan sifatnya franchise nih. Jadi dia tetap menggunakan mat itu, tapi kan sudah ada sekarang. Nah ini yang kurang dukungannya mungkin. Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini pembina dan sekaligus Dewan Syariah 212 Mat di 32 di Jawa Timur. Jadi itu tetap jalan, tapi memang itu kan pergaulan cair, bukan jamaah komunitas. Itu agak susah memang, tapi jalan kok Bu. 212 Mat di seluruh Indonesia itu ada berapa ratus, banyak. Saya termasuk pembina yang di Jawa Timur. Bagus, tetap jalan, tapi karena cair agak susah. Cair itu masyarakat umum, tapi kalau jamaah masjid kan mudah, pesantren kan mudah, jamaah haji kan mudah. Ini loh yang saya gencarkan. Pokoknya ingatkan untuk masjid ini, masjid ketua takmir masjid uangnya jangan disimpan di laci, pinjamkan, tapi yang dipinjami ya kudu bener untuk kolaan apa yang dibutuhkan. Nanti dibuat list apa kira-kira akan butuh belanja apa. Jadi kolaannya sesuai dengan yang dimaui masyarakat. Oh saya beras, ini minyak, ini. Jangan kolaan sepeda motor, gak payung loh. Ya, soalnya sepeda motor mesti kredit. Nah, terus sekali lagi saya tekankan untuk gairahnya segera takmir turun tangan. Seperti yang saya lakukan di Al-Quran itu, uang masjid itu hutang. Pasti ada kan, biasanya alasannya kan modalnya uang tak ada atau uang tak pergi. Kan pasti dua lah ya. Oke. Hukumnya dihutang, dipinjam nanti untuk insya Allah kalau itu jalan abadi karena jamaahnya selalu sudah tetap itu belanja ya sebenarnya kan mangan Pak ya. Silakan dibuatkan list ya, daftar apa yang dibutuhkan oleh umat ini. Nanti belanjanya juga di situ. Pesantren saya di Jombang sudah ada koperasinya, ada koperasi dan itu enggak tambah beras. Tapi yang di Libat itu besar ya, baru beberapa tahun sudah makin besar. Mudah sebenarnya. Yang penting bisa komunitas ini. Soal kolaan memang sekarang alasannya gitu, alasannya Bu. Jadi, loh ini bagaimana kolaan kan yang kono ini wow. Kolaan kan kono enggak, nanti pada saatnya sekarang sementara kolaan yang kono enggak apa-apa sementara. Tapi kita akan tetap usahakan bagaimana, mohon maaf ya, bukan saya sih, Mas Happy dan kami punya 70.000 pengusaha muda. Insya Allah kalau untuk mensuplai itu cukup orang itu 70.000 kok, 70.000 pengusaha muda seluruh Indonesia yang beli Indonesia itu loh ya. Itu nanti akan kita gerakkan untuk mensuplai komoditi di seluruh gerai yang kita punya dan akan didaftar nanti seluruhnya. Pokoknya penyelam gerak dulu aja, penyelam mulai, ya, dimulai saja. Yang penting sudah wujud nanti akan kita daftar, kemudian kolaannya bukan kolaan penyelam, disuplai, dipasok penyelam ngedol, kan malah tanpa modal, didekek, kemudian penyelam menjualkan nanti bagi hasilnya berapa gitu. Oke, ngotot kita sampai sudah 7 lebih. Mari kita berdoa dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillah. Mumpung ini tak ini yang doa ini gak ngatong oleh, ngatong begini oleh, ngatong begini oleh, ngatong begini oleh, begini oleh. Sudah ulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.